Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua yang sedang menonton presentasi ini, dan terkhusus yang terhormat dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Daris Hadianto. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurhalim Baihaqi dengan NIM 2006878 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan men-share screen presentasi saya tentang artikel yang sudah saya kerjakan. Artikel yang saya kerjakan berjudul Pengaruh Film Luar Negeri Terhadap Kemampuan Mahasiswa dalam Berbahasa Asing. Pertama-tama saya akan membacakan abstrak dari penelitian saya ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena mudahnya bertukar informasi yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Penelitian ini berfokus pada pengaruh globalisasi dalam bidang perfilman terhadap kemampuan berbahasa asing masyarakat Indonesia, terutama para mahasiswa Teknik Sipil UPI angkatan tahun 2020. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh film luar negeri terhadap kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepedulian masyarakat Indonesia dalam menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lain, terutama dalam era globalisasi seperti dewasa ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan desain cross-sectional, yaitu survei yang dilakukan terhadap kelompok responden atau sampel tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Metode pengumpulan sampel data penelitian ini dilakukan dengan kuesioner. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Sipil UPI angkatan tahun 2020 dengan kisaran umur 18 sampai 20 tahun dari berbagai latar belakang dan status sosial. Metode analisis data dilakukan pada keseluruhan partisipan dengan menarik rata-rata pada nilai data responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film luar negeri memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan berbahasa asing mahasiswa, khususnya pada kemampuan berbahasa Inggris. Lalu pendahuluan dari penelitian yang saya lakukan, fenomena yang mendasari penelitian yang saya lakukan adalah setiap individu pasti memiliki kemampuan untuk berbahasa, setidaknya satu bahasa, yaitu bahasa nenek moyangnya atau bahasa tempat mereka dilahirkan. Kemampuan berbahasa asing dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Di antaranya adalah adanya edukasi atau pembelajaran formal yang dilakukan agar mendapat kemampuan bahasa tersebut. Kemampuan bahasa menurut Debdiknas tahun 2005 adalah sejauh mana seorang individu menguasai simbol dan arti bahasa. Definisi kemampuan tersebut menurut KBBI berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa atau sanggup untuk melakukan sesuatu ditambah dengan ke dan akhiran an. Dari fenomena dan teori di atas yang sudah saya sebutkan, dengan penjelasan teori tentang kemampuan bahasa tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa kemampuan bahasa asing adalah kesanggupan seseorang dalam menggunakan bahasa asing sehingga dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Lalu penelitian terdahulu yang telah dilakukan berhubungan dengan topik pengaruh film luar negeri terhadap kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurrahmah, Romdani, dan Megawati tentang pengaruh media film barat dengan subtitle bahasa Inggris terhadap penguasaan kosakata siswa. Perbedaan konteks dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya dan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus subjek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan Siti Nurrahmah dan kawan-kawan, fokus yang disorot adalah adanya penggunaan subtitle bahasa Inggris. Sedangkan fokus pada penelitian yang saya lakukan cenderung lebih umum yang merujuk pada seberapa banyak film luar negeri mempengaruhi kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, di setiap pokok subkompetensi dalam berbahasa, yaitu listening, writing, reading, dan speaking. Nah, seperti yang dapat dipahami dari fenomena dan teori relevan, bahwa globalisasi menuntut individu untuk memiliki kemampuan berbahasa lebih dari bahasa tempat ia dilahirkan. Jadi, saya menarik 3 rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Yang pertama, adanya pengaruh film luar negeri terhadap kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing.
Yang kedua, kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa karena pengaruh film berbahasa Inggris. Yang ketiga, kemampuan multibahasa mahasiswa karena pengaruh film bahasa asing selain bahasa Inggris. Lalu, urgensi dari penelitian yang saya lakukan adalah hal terkait kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi sangat penting mengingat perkembangan globalisasi menuntut setiap orang untuk memiliki kemampuan berbahasa internasional. Selanjutnya adalah bagian metode. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Sedangkan desain dalam penelitian ini adalah cross-seksional. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Google Form. Pada Google, karena adanya keterbatasan pengumpulan data dengan kuesioner fisik, dengan sebab adanya pandemi COVID-19, sehingga pengumpulan kerumunan dibatasi dan dihindari. Saya menggunakan formulir kuesioner daring sebagai solusi dari keterbatasan tersebut. Survei ini juga melibatkan partisipan, yaitu mahasiswa UPI tahun 2020, khususnya jurusan Teknik Sipil tahun 2020. Lalu hasil dan pembahasan daripada penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, untuk rumusan masalah yang pertama, adanya pengaruh film luar negeri terhadap kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing. Data yang dikumpulkan dari kuesioner dengan pertanyaan dari rasio 1 sampai 10 pada angka berapa Anda menilai pengaruh film luar negeri yang Anda tonton pada aspek kemampuan berbahasa Anda. Nah, teori yang mendasari rumusan masalah ini adalah kemampuan bahasa menurut Debdignas tahun 2005 adalah sejauh mana individu menguasai simbol dan arti bahasa. Lalu pembahasan dari hasil penelitian yang saya lakukan untuk rumusan masalah yang pertama adalah dapat ditarik 2 poin. Yaitu yang pertama, rata-rata nilai pengaruh film luar negeri pada aspek kemampuan berbahasa asing diurutkan dari yang tertinggi adalah yang pertama membaca dengan poin 7,5, mendengar dengan poin 7,4, berbicara dengan poin 7,2, dan menulis dengan poin 6,13. Dan poin kedua dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa film luar negeri berbahasa asing dianggap paling berpengaruh pada aspek kemampuan membaca berbahasa asing. Selain itu, film luar negeri berbahasa asing dianggap kurang berpengaruh pada aspek kemampuan menulis bahasa asing. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu kemampuan bahasa Inggris mahasiswa karena pengaruh film berbahasa Inggris. Data dari kuesioner dengan pertanyaan dari rasio 1 sampai 10 pada angka berapa Anda menilai kemampuan Anda dalam aspek kemampuan bahasa Inggris Anda. Dapat ditarik 2 poin. Yang pertama adalah rata-rata dari responden menilai kemampuan berbahasa Inggris diurutkan dari yang tertinggi adalah yang pertama membaca dengan poin 7,45, menulis dengan poin 6,98, berbicara dengan poin 6,76, dan mendengar dengan poin 6,75. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa menganggap kemampuannya dalam berbahasa Inggris paling baik pada aspek membaca, sedangkan yang terendah pada aspek mendengar dan berbicara. Adapun teori yang mendasari rumusan masalah kedua ini adalah keterampilan berbahasa, terdiri atas 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan, listening skills, keterampilan berbicara, speaking skills, keterampilan membaca, reading skills, dan keterampilan menulis, writing skills. Harjono Rainer tahun 2001 mengemukakan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional sehingga menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya untuk rumusan masalah ketiga atau terakhir yang saya teliti adalah kemampuan multibahasa mahasiswa karena pengaruh film berbahasa asing selain bahasa Inggris. Dari data yang dikumpulkan dari kuesioner dengan pertanyaan dari rasio 1 sampai 10 pada angka berapa Anda menilai kemampuan Anda dalam aspek kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris Anda. Dapat ditarik 2 poin yang saya simpulkan, yaitu yang pertama rata-rata nilai responden menilai kemampuan berbahasa asing selain Inggris diurutkan dari yang tertinggi adalah menulis dengan poin 3,63, mendengar dengan poin 3,53, berbicara dengan poin 3,19, dan membaca dengan poin 3,06.
Poin kedua yaitu dari rata-rata tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa menganggap kemampuannya dalam berbahasa asing selain bahasa Inggris paling baik pada aspek menulis, sedangkan yang terendah pada aspek membaca. Ya, pendapat yang dapat saya kemukakan pada hasil penelitian yang pertama, pada rumusan masalah kedua, yaitu bahwa masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, belum terlalu mengaplikasikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dunia dalam komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Terlihat bahwa poin terpenting yang paling penting dalam pengaplikasian komunikasi, yaitu berbicara dan mendengar, justru mendapat poin yang terendah. Lalu untuk rumusan masalah yang ketiga, pendapat saya adalah bahwa faktanya orang Indonesia, khususnya mahasiswa, masih belum maksimal dalam mempelajari bahasa asing selain bahasa Inggris. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai kemampuan aspek kemampuan bahasa yang masih belum mencapai angka 4. Dengan begitu, dapat ditarik satu poin dari pernyataan tersebut bahwa masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, belum banyak yang memiliki kemampuan multilingual dengan menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Berikut kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah, saya akan membacakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film luar negeri paling berpengaruh pada aspek membaca dan kurang berpengaruh pada aspek menulis. Selain itu, rata-rata dari mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik dengan nilai tertinggi pada aspek membaca dan terendah pada aspek mendengar dan berbicara. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengaplikasian berbahasa pada komunikasi sehari-hari, terbukti pada rendahnya kemampuan mendengar dan berbicara bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, dalam berbahasa asing selain bahasa Inggris, masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, belum banyak yang memiliki kemampuan multilingual dengan menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Berikut daftar pustaka sumber saya mencari teori dan penelitian terdahulu. Sekian saja presentasi artikel dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi melalui jalur pribadi, melalui WhatsApp yang sudah tertera di dalam grup, atau dengan melalui email nurhalim@gmail.com. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.